Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu Pentakosta yang pertama. Terlebih buat jemaat HKBP Pajak Baru, Resort Pelawan Baru. Selamat hari Minggu buat kita semua. Melalui panduan acara Minggu yang dibuat oleh Pak Ramado Kuria dan Ruas Kuria HKBP Pajak Baru, mengingatkan semua jemaat, mari kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita beribadah, mari kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 102 ayat 1 sampai ayat 2.
Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dibimbing oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, pemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita siap UPD nomor 424 ayat 1. Marilah
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita siapkan nomor 24 ayat 1. Jehovah kekuatan kami, roh kami dibagas joromo, menghidiki anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan dibawa sama Tuhan, mengesero roh kami, memuji roh pasangan warna beri, menghidiki puji-pujian, sosomoni, nakan jalo, akan kadari, iman nanai si calon kami yang buat ni ala kami pahalo berbeda diri semua dengan Tuhan atau dengan Tuhan di nomor ini buasa dan program oleh Tuhan kurang kami kuasa kurangku di bawah seluruh iman masyarakat Tuhan naruh pasal hidup nasoya ya walau di kami nasarimo orobenya terjadi seperti dari Tuhan saja. Alina posrohana dari Tuhan. Iko koro toto nama kamu di kami. Iko kana berasa itu dari Tuhan. Tuhan bersedia. Lumu dari Tuhan. Tuasmu nakarong di gereja di pajak baru. Atau dari Tuhan dibawa sesuai itu kuraya kami oleh Tuhan hari naruh itu dikorban yang naruh tukul itu atau dari Tuhan mananya di akhir bersedia toh itu korban ini asal dia kami lalu pada Tuhan Tuhan bagi asal dia kami lalu mengesrohan bahkan menghidup tuh lalu memuji pasanganku warga beri atau dari jauh dari Tuhan menghidiki jalanmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sehari roman dan doa kami. Amin. Mari dimahina siang bukene nomor 497 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa beribadah, bersekutu pada hari Minggu Pentakosta yang pertama ini. Firman Tuhan, kabar sukacita bagi kita adalah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Inilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanannya, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintas samudra raya seperti kuda melintas padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Pentakosta buat jemaat Tuhan, untuk kita. Karena hari ini adalah hari Minggu, tetapi bukan sembarang hari Minggu. Karena hari Minggu hari ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan menampakkan dirinya dalam roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali khotbah ini sehubungan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, marilah kita mencoba merenungkan, memikirkan tentang hidup kita. Sadarkah kita akan tujuan hidup ini? Mau kemanakah hidup ini? Dan bagaimana kita mencapai tujuan tersebut? Bisa saja tujuan itu baik, tetapi walaupun tujuan seseorang, tujuan hidupnya adalah baik, tetapi jika jalannya tidak benar, caranya tidak benar mengelola hidupnya, maka tujuan yang baik tadi boleh dikatakan sia-sia. Saudara-saudara, jika kita mengetahui tujuan sebenarnya hidup kita mau kemana, dan kita mengetahui bagaimana kita bertindak, apa yang harus kita lakukan, maka kita akan tiba
akan tiba kepada tujuan hidup itu, tujuan yang sebenarnya. Semua manusia mengharapkan hidupnya supaya menjadi hidup yang berbahagia. Begitu kan? Tidak ada seorang pun yang tidak bahagia, tidak senang, tidak ingin hidupnya bahagia. Semua manusia, kalau boleh hidup saya ini berbahagia. Dalam bahasa Batak dikatakan mulu namar hasonangan. Sebagaimana yang kita lihat dalam firman Tuhan ayat 14 tadi. Mulu namar hasonangan. Tetapi manusia seringkali mengelola, mengatur hidupnya, memelihara hidupnya tidak semestinya, sehingga kebahagiaan tadi ngolu namar hasonangan tidak ditemukan. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita memahami firman Tuhan, yaitu bagaimanakah kehidupan bangsa Israel. Kita sering alergi, banyak orang yang alergi mendengarkan nama Israel. Kita sebagai orang Kristen mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan nama itu, dengan bangsa itu. Karena dahulu kala Tuhan memakai bangsa itu sebagai bangsanya, jalannya untuk memberikan firman kehendaknya kepada umatnya. Bagaimana kehidupan bangsa Israel atau seseorang, kalau kita katakan diri kita, jika hidupnya mendukakan Roh Kudus, itulah sebagai tema atau bahan inti daripada khotbah ini. Bagaimanakah seseorang yang berjalan hidupnya menurut Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus? Sebaliknya, bagaimana jika kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa itu Allah. Allah Tuhan Dewata Yesus Kristus tidak terpisah dari yang disebut Roh Kudus tadi. Debata sendiri gabe sipadua bangsora. Tuhan sendiri adalah Tuhan penyelamat. Apakah Tuhan itu yang disebut dengan debata? Allah, Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, semuanya sebutan itu adalah penyelamat. Tuhan adalah yang sudah, sekali lagi yang sudah dan selalu setia menyelamatkan umatnya dalam segala kesesakan. Dahulu Tuhan sudah menyelamatkan umatnya, sudah berbuat kepada kita. Sekarang juga Tuhan berbuat kepada kita, tetapi juga besok juga Tuhan tetap berbuat kepada kita. Berbuat apa? Untuk menyelamatkan kita. Misi Tuhan menyelamatkan umatnya adalah kekal dan abadi. Itulah yang kita lihat dalam firman ini. Kalau kitab Yesaya mengangkat, yaitu tentang Musa, yang mau dikatakan dengan cerita tentang Musa adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya dari perbudakan ketika bangsa itu menjadi budak di Mesir. Tetapi terlebih dahulu
Tuhan menunjukkan siapa Dia adalah Tuhan yang berjanji dan telah memberkati nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memilih nenek moyang mereka dan menetapkan keturunannya menjadi umat yang diberkati. Untuk itu Tuhan berjanji akan selalu memelihara dan menyelamatkan umatnya. Sekali lagi saudara-saudara, ketika bangsa itu berdosa lalu dibuang ke Babel, Tuhan juga menyelamatkan bangsa itu. Karena kasih-Nya, Tuhan mengasihi, menyelamatkan bangsa tersebut dengan cara membawa kembali dari Babel ke Yerusalem. Semua peristiwa itu menunjukkan siapakah Allah. Adalah Allah yang selalu menyelamatkan umatnya. Peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa yang biasa, tetapi luar biasa, di luar kemampuan manusia. Tuhan selalu menuntun umatnya. Itulah Tuhan melalui rohnya atau juga melalui hambanya menuntun umatnya supaya umatnya hidup berbahagia, supaya umatnya sampai kepada tujuan. Kalau dalam sejarahnya pertama-tama sampai kepada tujuan tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tapi kalau kita sekarang mau kemana? Tujuan kita bukan Yerusalem yang di Palestina, yang di Timur Tengah, tetapi tujuan kita ada tujuan yang berbahagia, tujuan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah di dunia ini ada tujuan Tuhan dan juga tujuan kita, atau juga nanti yang kita tidak tahu kapan itu akan kita sampai. Tapi kita harus yakin kita harus sampai kepada tujuan yang berbahagia, mulu namar hasunangan, menjadi umat yang damai dan sejahtera. Itulah yang pertama, saudara-saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut kita kepada keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita menemukan hidup yang berbahagia atau mulu namar hasunangan, kita harus mengetahui dan mempercayai dan memperhatikan, jangan sekali-sekali mendukakan Roh Kudus. Itulah firman Tuhan hari ini atau khotbah ini beberapa kali disinggung, supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Unang taarsahi todi perbadiai, unang taarsahi todi di debaga. Walaupun Tuhan itu sudah melakukan banyak kebaikan di luar kemampuan manusia, tega-tega manusia itu justru sering menunjukkan sikap yang tidak benar kepada Sang Penolongnya. Tuhan sudah banyak menolong, bahkan memberikan kehidupan, keselamatan kepada manusia itu, tetapi manusia mampu untuk tidak peduli. Dia tidak peduli kepada Tuhannya, kepada penolongnya, penyelamatnya. Yang lebih parah, dia masih pergi ke ilah-ilah yang lain, kepada dewa-dewa, mencari yang lebih enak sesuai dengan pikirannya. Padahal dia tidak mengenal, dia tidak tahu yang dia cari itu adakah atau tidak,
Apakah itu omong kosong atau tidak? Apakah mampu membuat yang terbaik, lebih baik dari yang dibuat oleh Tuhan? Itulah dosa daripada bangsa Israel. Tuhan sudah berbuat baik, sudah menolong, sudah memberikan kehidupan, sudah memberikan janji yang luar biasa. Tetapi tiga-tiga manusia itu, tanda kutip, selingkuh dengan ilah-ilah kepada dewa-dewa yang bisa membuat manusia itu hancur. Betapa sakitnya hati Tuhan itu, betapa remuknya Tuhan itu, karena dia telah dikhianati. Seperti suami istri misalnya, begitu baik suami kepada istrinya, atau begitu baik istrinya kepada suaminya, tetapi di antara mereka ada yang tidak setia. Betapa remuknya, sakitnya hati daripada pasangan itu. Begitulah Tuhan sakit hati, marsak, berduka apabila ada umatnya tidak peduli kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Apabila umatnya masih berpikir, apalagi bertindak untuk pergi kepada ilah-ilah yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu boleh kita bandingkan Matius 12, Lukas 12 tentang menghujat Roh Kudus, tentang dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus karena apa? Tuhan sudah mereka kenal melalui Allah Pencipta, Allah Bapa. Mereka sudah merasakan penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak Allah itu. Mereka sudah mengenal Roh Kudus, tetapi masih tega-tega untuk berbuat yang lain. Disitulah duka yang terjadi kepada Roh Allah. Hati yang duka terjadi apabila yang terjadi adalah kebaikan dari apa yang sudah dilakukan dan diharapkan. Yang terjadi adalah di luar dari harapan. Roh Tuhan berduka bagaikan orang yang kematian yang dia kasihi. Apakah itu intilahau? Apakah mabaru? Atau saudaranya mati, berduka namanya. Mungkin ada dari antara kita pernah berduka. Aduh, sakitnya tidak tergambarkan. Bagaimana sakitnya orang yang kematian. Seperti itulah orang yang berduka. Seperti itulah Tuhan yang sakit hati, yang marah melihat orang yang meninggalkan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, ingatlah, jangan membuat Roh Tuhan berduka. Unang arsahita todi di batang. Apabila manusia pergi dan hidup bukan menurut rumah jalan Tuhan, hati Tuhan berduka. Apabila jalan manusia berlawanan dengan jalan Tuhan, akibatnya buat manusia itu adalah tersesat. Tetapi bukan hanya tersesat, dia akan sengsara. Dan bila tidak segera bertobat, dia akan terjerumus dan akan disambut oleh maut. Namanya tersesat, namanya orang terjerumus. Maut menjadi bagian yang terdekat pada hidupnya. Untuk itu saudara-saudara, sekali lagi
Jika kita mau tiba sampai kepada tujuan hidup yang berbahagia itu, apakah hidup berbahagia di dunia ini atau juga secara Kristiani, secara rohani, jangan meninggalkan Roh Kudus, tetapi berjalanlah dan hiduplah bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Kamu dan saya tidak akan mampu berjalan di jalan yang benar. Saya tidak tahu mana yang jalan yang benar, mana yang tidak, apabila saya tidak bersama Roh Kudus. Dan ada kecenderungan jika kita meninggalkan Roh Kudus, jalan kita adalah jalan yang sesat. Saya yakin satu orang pun dari umat Tuhan tidak ada yang menginginkan jalannya sesat atau tujuan perjalanannya tidak sampai. Justru sebaiknya kita sampai kepada tujuan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau tadi secara negatif, jangan mendukakan Roh Kudus. Tetapi bagaimana? Yang positif adalah mardalan mahina ditugu di porbadia, berjalan dan hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Dan itulah topik minggu kita, sebagaimana dalam tertib acara minggu ini. Roh Kudus yang menuntun. Todi di Jehovah nama nugu Tuhan sonangan. Coba kita buka acara itu. Udah buka kan? Ya, di bagian atas, Inang, Amang, bagian atas katakan acara minggu atau titik dan sebagainya. Topik minggu, todini Jehovah nama nugu Tuhan sonangan. Roh yang menuntun, tentu menuntun kemana? Dalam bahasa Batak itu terjawab Tuhan sonangan, ngulun nama sonangan, kebahagiaan. Saudara-saudara yang di Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Manusia bukan asal dicipta. Manusia tidak lahir begitu saja, jadi begitu saja, tetapi adalah karena dicipta Tuhan, dan ciptaan itu menurut rupa dan gambar Tuhan. Samping itu, selain itu, Tuhan memberikan roh Allah, bukan sembarang roh. Bapak, Inang, markaca johita. Rupa ni isi do, rupa teh. Tapi yang menyuruh kita lihat hati kita, roh kita. Roh siapa? Kalau wajah kita berbeda-beda boleh. Ada yang hitam seperti saya, atau coklat, atau putih, atau kuning dan sebagainya, itu tidak persoalan. Tapi aslinya wajah kita ditop pada hina kudus tu rupa doh pangalau ni debata, diri ni debata. Jolma manusia bukan hanya manusia. Manusia itu adalah mempunyai roh. Seandainya manusia itu tidak memiliki roh, dia sudah mati. Mengapa seseorang itu dikatakan mati? Karena tidak ada lagi rohnya. Tetapi ada lagi orang yang masih hidup, dikatakan sudah mati. Berjalan-jalan sudah mati. Dia bekerja sudah, tetapi orang mengatakan sudah mati. Mayat berjalan. Pernahkah Bapak dan Ibu melihat mayat berjalan? Mungkin setiap hari kita boleh melihat mayat berjalan. Mana itu mayat berjalan? Mayat berjalan adalah manusia yang tidak punya roh. Apa maksudnya manusia yang tidak punya roh? Apabila roh yang menggerakkan dirinya, roh yang menggerakkan tubuh seseorang itu bukan roh dari Allah. Apabila
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu bukan digerakkan oleh roh Allah, tetapi roh yang lain, entah apa itu. Itulah yang maksud manusia atau mayat yang berjalan. Manusia yang sebenarnya adalah manusia yang hidup menurut rupa dan gambar Allah, tingkah lakunya, perangainya, perbuatannya, tujuan hidupnya, dia digerakkan oleh roh Allah. Roh, spirit. Spirit itu roh. Tetapi roh itu spirit, semangat. Semangat itu penggerak. Apa penggerak hidupmu? Apa yang memotivasi kamu? Jadi motivator itu, penggerak itu dalam hidup kita itu sebaiknya dan seharusnya Roh Kudus, supaya perjalanan proses dan tujuan dari hidup itu baik atau marhasunangan. Itulah hakikat hidup manusia yang sejati dan sesungguhnya. Apabila manusia memiliki prinsip, memiliki pola dan gaya hidup yang tidak menurut yang sudah Tuhan patokkan, yang sudah Tuhan polakan, manusia apakah seperti itu? Manusia ahan jolma soni, jolma ahan rohonon, jolma nasohbartu sakka mi debata. Misalnya kalau kita berbicara teknologi, suatu teknologi, hasil teknologi akan efektif apabila difungsikan menurut sistemnya. Katakan saja dulu handphone atau komputer begitu canggih itu, bagaimanapun harganya handphone atau komputer, kalau kita fungsikan itu bukan menurut polanya atau sistemnya, itu tidak berguna, tidak ada harganya. Jangan-jangan barang itu tidak punya nilai. Begitu juga saudara-saudara, hidup kita, apabila hidup kita ini tidak difungsikan menurut pola, menurut rencana, menurut sistem Allah, maka hidup kita itu adalah hidup yang rusak, hidup yang tidak berguna, hidup yang sia-sia. Saudara-saudara, kita adalah manusia dan umat Tuhan. Kita, aku dan kamu adalah manusia, tetapi bukan hanya manusia, tapi sekaligus umat Tuhan, milik Tuhan. Sebaiknya kita harus tahu dan sadar bahwa hidup kita ini akan berjalan dan sampai kepada tujuan itu, yaitu memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan, dalam bahasa Indonesia dalam ayat terakhir itu, mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengagungkan nama Tuhan? Mengapa seseorang itu menghina Tuhan? Mengapa seseorang itu tidak mempedulikan Tuhan? Mengapa seseorang itu tidak mempedulikan gereja dan sebagainya? Karena hidupnya tidak dituntun oleh roh Tuhan. Orang yang dituntun oleh roh Tuhan atau Roh Kudus, pasti hidupnya akan memuliakan nama Tuhan. Dia akan memuliakan nama Tuhan karena dia tahu, aku adalah gambar dan rupa Allah. Telah diberikan Roh Kudus kepada saya, dan Roh Kuduslah yang mengatur hidup saya. Saudara-saudara, Minggu Pentakosta ini mengingatkan dan menuntut kita supaya kita selalu mau untuk dituntun Roh Kudus. Jangan hanya dituntun oleh pikiran. Pikiran itu bagus, baik, tetapi
harus dituntun oleh Roh Kudus. Pikiran tanpa roh pincang atau buta. Untuk itu saudara-saudara, marilah hidup dalam Roh Kudus. Minggu atau hari ini adalah Minggu Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Roh Tuhan turun ke bumi. Maksud saya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, Roh Tuhan turun ke bumi ini. Dan itulah hari berdirinya gereja. Jadi di samping hari Pentakosta, disebut juga hari Pentakosta itu, hari Roh Kudus itu, hari berdirinya gereja. Jika ada pertanyaan, kapankah pertama gereja berdiri di dunia ini? Jelas jawabnya, sejak turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Mengapa Roh Tuhan masih harus turun lagi? Hari itu Allah sudah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Tetapi mengapa Allah datang lagi melalui Roh Kudusnya? Jawabnya adalah firman Tuhan sendiri menjawab bahwa Roh Tuhan akan membawa dan memimpin manusia ke tempat perhentian ngolu namar hasunangan. Semua manusia menginginkan ngolu namar hasunangan. Setiap manusia memiliki roh yang menggerakkan hidupnya. Kualitas dan kebenaran hidup seseorang ditentukan oleh roh yang tinggal di dalam dirinya. Siapa kita? Jawabnya, roh apa yang tinggal dalam dirimu? To diahan na mamulu di bagasan ngulum. Ay gudang do to di portibion. Takola to di porbadia to di dahodar. To di nahodarope macam-macam do. Alay to di porbadia sadari. Untuk itu wajar dan pantas harus kita baca Galatia 5 itu, perbandingan manusia yang hidup dalam daging dan manusia yang hidup dalam Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudara, pastikanlah hidupmu menuruti Roh Kudus, maka kamu akan dimampukan berjalan menurut perhentian itu atau ngolu namar hasunangan itu. Begitu juga saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, sudah lebih 3 bulan kita bergumul dan berjuang supaya kita menang dalam perlawanan terhadap COVID-19. Puji Tuhan, menurut informasi dari pemerintah atau melalui media televisi, kita sekarang sudah masuk new normal. Artinya kita sudah menang sedikit lah. Ada kelonggaran karena sudah semakin membaik. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat atau tidak terlalu lama, kegiatan pekerjaan, pasar, termasuk terutama kegiatan gereja, Minggu boleh kita di gereja. Walaupun itu nanti masih diatur ya, masih diatur. Kita doakanlah supaya semakin baik, tidak merosot lagi. Kita kemungkinan besar akan bergereja di gereja, bukan lagi di rumah. Walaupun itu nanti akan diatur, entah 3 1 bangku, ada jaraknya, masih atur jarak, masih harus cuci tangan, masih harus pakai masker dan sebagainya. Itu pun sudah peningkatan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Roh Kudusnya hadir untuk menjaga kita. Harus kita yakini karena Tuhan melalui Roh Kudus itu menolong kita secara waktu ya. Ini Minggu Pentakosta. Kalau kita hari ini masih bergereja di rumah, tetapi menurut informasi boleh kita katakan ya, dalam momen hari Pentakosta ini gereja
sudah bisa bersukacita, dimenangkan, gereja kembali menjadi gereja. Artinya gereja kembali menjadi tempat persekutuan. Walaupun sudah beberapa bulan gereja bukan menjadi tempat persekutuan, tetapi pas pada hari Pentakosta itu kita mendengar kabar gereja itu revitalisasi menjadi tempat persekutuan sebagaimana yang ditetapkan iman kita. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita taat kepada protokol kesehatan. Karena apa? Karena orang yang dituntun Roh Kudus harus taat kepada aturan-aturan yang baik. Pada zaman Perjanjian Lama, zaman Musa, belum ada istilah Roh Kudus. Dan hari Pentakosta diperingati oleh orang Yahudi adalah turunnya hukum Taurat. Hukum Taurat secara manual yang tertulis di batu yang menuntun umat manusia. Hukum Taurat hanya menuntun umat manusia mana yang harus dilakukan supaya manusia itu hidup, mana yang tidak boleh dilakukan supaya manusia hidup. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Suatu tuntunan manusia dituntun oleh hukum Taurat. Roh Tuhan, hukum Taurat tertulis dalam batu. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus ini, hukum Taurat, firman Tuhan tidak lagi tertulis di batu, tetapi tertulis di hati, di pusu-pusu. Nunga di bagasa pusu-pusu tei, di hati tei roh hati, tabotoro nadigan. Jala di tabotoro na nasar. Molo taboto dia nadigan, taulah mama. Kita tahu menjaga kesehatan itu sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita lakukan. Jangan ada apa jago-jagoan. Kalau dikatakan harus lakukan ini, lakukan. Jangan lakukan itu, jangan. Karena itulah tuntunan supaya kita hidup, supaya kita selamat. Roh Kudus juga menuntun kita supaya kita hidup. Untuk itu saudara-saudara, sekali lagi, ketaatan melakukan protokol kesehatan adalah bagian diri dari orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan orang yang hidup bersama Roh Kudus nampak kelihatan dalam ketaatannya untuk melakukan yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini, pada hari ini kami bersukacita telah menerima firman-Mu. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami supaya kami mengenal betapa baiknya Engkau. Tuhan adalah Tuhan penyelamat. Tuhan telah menyelamatkan umat-Mu dari dahulu, menyelamatkan hidup kami dari hari ke hari hingga hari ini, dan kami yakin Tuhan akan menyelamatkan kami pada hari-hari yang akan datang. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan adalah penyelamat. Itu kami tahu jika kami hidup dalam Tuhan. Firman-Mu meminta kepada kami supaya kami hidup berjalan bersama tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menuntun kami ke jalan yang benar. Tapi apabila kami meninggalkan Roh Kudus, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan kehendak-Mu, firman ini juga mengingatkan kami supaya kami segera kembali dan bertobat. Ya Tuhan Allah, pada hari Pentakosta ini, hari berdirinya gereja di dunia ini, kami bersyukur karena bangsa kami
dunia ini juga sudah mengalami kebaikan dari penyakit COVID-19. Kami sudah memasuki new normal. Kami berdoa ya Tuhan, supaya keadaan dunia ini semakin Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkanlah bumi ini, Tuhan pulihkan manusia. Tuhan lenyapkanlah segala penyakit, terutama virus Corona 19 ini, supaya kami bisa bersekutu di gereja ini. Kalau kami tidak mampu beribadah, berkumpul di gereja hampir 3 bulan, kami yakin dengan new normal ini dan dengan pola kesehatan, protokol kesehatan itu, kami bersekutu di gereja, bukan hanya di rumah. Kami bersekutu untuk Tuhan, dan kami mengundang Tuhan, memohon kehadiran Tuhan, supaya Tuhan segera menolong kami, menyelamatkan kami, sebagaimana Tuhan menyelamatkan umat-Mu beberapa kali bangsa Israel. Hati Tuhan kembali kepada mereka karena kebaikan Tuhan. Kepada kami juga, kembalilah Tuhan, kembalilah roh Tuhan kepada kami untuk mengasihi kami, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni. Ampuni kami, bangsa ini, gereja-Mu, dunia ini, atas segala kejahatannya, dosanya, perbuatannya yang tidak Dia tahu atau juga yang Dia tahu. Kami yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan, kasih-Mu jauh lebih besar dari amarah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Tapujiman Tuhan Tuhan, mari ke nomor 467 ayat sada asini rohamu puji laos disoma tapa sahat pilihan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini, pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Ajarlah kami dan pimpinlah hidup kami, dan terangilah hidup kami, kuduskanlah kami, kuatkan kami untuk menghayati firman-Mu. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di mana saja, di gereja, di sekolah, atau di rumahnya, yang masing-masing mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berikanlah kekuatan kepada orang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah dan pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.